Halo teman-teman semua, dengan saya Yezizi. Hari ini saya ingin sharing pengalaman dan kesalahan apa saja yang pernah saya lakukan di awal saya mengenal fotografi. Yang pertama adalah lupa membuka tutup lensa. Jadi diawali saya mengenal fotografi itu dari sekolahan karena ada pelajaran 1 semester mengenai dunia fotografi. Kemudian di sana studio sudah siap, lampu-lampu siap, modelnya udah siap, terus udah ada yang asistenin juga, pokoknya udah ready lah semuanya. Giliran saya pengen motret udah mulai, terus kenapa gelap ya? Saya nggak mikir apa-apa waktu itu gitu, karena saya pikir lampunya yang salah atau apa yang salah. Tiba-tiba si modelnya ngomong ke saya, "Kak, maaf, tutupnya dibuka dulu." Itu malu banget sumpah. Yang kedua, saya banyak menyalahkan gear. Jadi pada saat itu saya lihat punya teman saya namanya Karya kita di sekolahan ya, kita kan dinilai dong pastinya sama dosen-dosen kita gitu. Terus saya melihat dong nilai yang tertinggi punya siapa gitu. Saya tanya ke dia, gear kamu apa? Itu yang pertama saya tanyain ke dia. Terus gear dia itu jauh lebih mahal dibanding saya gitu. Nah, jadi saya mempunyai di kepala saya, oke, berarti gear yang mahal hasil lebih bagus. Jadi kalau misalkan saya hasilnya jelek ya karena gearnya saya, bukan karena sayanya. Itu awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi setelah saya menjajak di dunia fotografi, banyak hal yang belum saya tahu dari kamera saya sendiri, dan itu yang membuat saya juga malu bahwa tidak semudah itu membuat foto, dan bukan masalah karena kameranya, karena siapanya, tapi ya karena kitanya sendiri memang belum berpengalaman juga gitu loh. Jadi setelah saya pelajari lebih lanjut dunia fotografi, ternyata dunia fotografi itu sangat luas dan gear itu bukan segalanya. Tergantung kitanya gimana kita melihat komposisi, kita melihat warna, kita kuatkan basic kita terlebih dahulu gitu, sebelum kita menyalahkan gear yang kita pakai. Yang ketiga, foto belum fokus. Jadi ceritanya waktu itu saya ada di studio, saya terlalu bersemangat, saya mengandalkan autofocus pada kamera saya. Terus habis itu saya melihat di LCD hasilnya udah oke. Pada saat saya balik, lihat di komputer, layar besar, tidak ada yang fokus. Hasil banyak, tentu banyak. Fotonya sampai berjam-jam gitu. Tapi buat apa kalau nggak fokus? Yang keempat, memory card suka ganti-ganti. Jadi saya punya ada Pentax, ada Canon, ada Sony. Kejadiannya waktu itu, saya bawanya Sony, tapi saya cabut dari memory card-nya dari Canon. Saya masukin langsung ke Sony, terus saya bawa begitu. Tapi tanpa saya sadari, saya nggak cek apa-apa terlebih dahulu. Saya mau mulai motret, kameranya disuruh memformat kartu tersebut. Nah, tapi dilema buat saya, kenapa? Karena di situ masih banyak foto-foto yang saya dari Canon itu belum saya copy juga. Akhirnya saya nggak bisa motret gitu. Saran saya, kalau misalkan kalian punya beberapa kamera, kalian juga punya memory card untuk setiap kamera yang kalian punya. Yang kelima, memory card rusak. Nah, jadi ada 2 masalah di aku. Yang pertama adalah ketika aku pakai memory card, aku mau pindahin ke komputer pakai card readernya kurang bagus. Akhirnya datanya bukan cuman tidak terbaca, tapi malah hilang semuanya. Padahal waktu itu adalah aku satu-satunya orang yang dokumentasi di situ. Itu bahaya sekali. Nah, yang kedua masalahnya adalah placement, yaitu tempat naruh barangnya tidak bagus gitu. Jadi aku waktu itu sembrono, aku taruh aja di mana aja, akhirnya salah satu memory card aku ada yang patah. Yang keenam, kamera busy. Kalian pernah nggak sih ngalamin yang sama kayak aku pada saat motret, apalagi pakai continuous, terus tiba-tiba ada tulisan di kamera kalian busy. Itu sangat momen yang dimana ketika gue mau dapetin momen itu, terus tiba-tiba kamera kalian mesti sampai tunggu beberapa detik dulu. Itu dia. Itu akibat kita terlalu bersemangat, kita tidak kurang memahami kamera kita juga butuh range waktu, butuh istirahat. Kita tidak bisa paksa kamera kita terus-terusan. Nah, ini balik lagi sih, seberapa canggih kamera kalian. Yang ketujuh, barang ketinggalan. Nah, ini memang secara pribadi gue bukan orang yang kayak suka melis barang-barang apa aja, bagaimana, yang udah masuk apa, siapin dulu dari malam gitu. Gue bukan yang seperti itu gitu. Jadi gue tipikal yang, ayo mau kemana, mau bawa apa, yuk bye, langsung jalan kayak gitu. Cuman masalahnya di sini kayak kadang-kadang kita nggak memikirkan hal-hal yang sekecil itu ya gitu.
kita udah sampai ke lokasi ternyata lupa bawa memory card, lupa bawa baterai tambahan, itu yang jadi masalah sih kadang-kadang. Nah mungkin setelah mengalami hal-hal yang seperti itu, mau nggak mau paksa diri itu untuk oke, kalau ada mau besok mau motret, berarti aku harus persiapin dulu dari malam, list dulu barang-barangnya apa aja. Sampai pada saat ke lokasi dan pada saat bawa pulang barang itu aku benar-benar list dulu barang apa saja yang sudah masuk, yang memang itu barang aku sendiri. Memang buat saya pribadi ya, checklist itu sangat merepotkan gitu. Tapi memang itu sangat penting supaya tidak ada barang yang ketinggalan. Yang ke-8, tidak memperhatikan detail. Nah ini yang jadi masalah, pada saat itu saya sudah terlalu puas dengan LCD gitu. Saya merasa oke, fotonya udah oke, gaya oke, main cepat, tiba-tiba pas saya lihat di komputer, ya itu tadi hasilnya, rambutnya kemana-mana, bajunya nggak rapi, makeupnya berantakan, atau bahkan lokasi yang kalian pakai itu tidak mendukung gitu loh. Misalnya contohnya waktu pas saya lagi zamannya saya sekolah baru tahu tentang foto, saya dapat omelan dari dosen saya foto orang deket jendela pakai window lighting. Diketawain sama dia hasilnya. Kalian ini kalau misalkan disuruh foto, bersihin juga dong window-nya. Masa masih ada debu-debunya semua, ada tulisan-tulisan macam-macam, terus kalian foto model kalian di situ. Apaan foto kayak gini? Nah itu yang jadi masalah juga. Yang ke-9, ini nih yang paling disturbing banget buat gue. Foto seksi. Nah ini yang jadi masalah. Karena jujur pada saat gue memulai awal karir di bidang foto, terus pernah juga di bidang modeling, ada beberapa agensi yang selalu kontak bilang, yes mau dong foto private room, pakai hot pants, pakai tank top gitu. Pokoknya baju-baju yang vulgar ya, yang terbuka. Nah setelah aku pelajarin, foto seksi itu bukan tipikal yang kalian harus bodinya macam-macam, fotonya macam-macam, terus dia harus telanjang apa segala macam, bukan yang seperti itu gitu loh. Karena foto seksi, foto borduir itu punya masing-masing, punya gaya, punya style, ada estetikanya, ada beberapa part tubuh yang nggak boleh diperlihatkan juga dari segi lighting, komposisi, dan bagaimana caranya si fotografer itu memilih model dan eksekusinya bagaimana gitu. Nggak bisa sembarangan gitu. Foto seksi bukan cuman foto cewek asal terbuka kalian bilang seksi, itu aneh buat gue. Yang terakhir, meremehkan fotografi. Sebenarnya bukan cuma di fotografi ya, tentunya kalian punya pekerjaan masing-masing dan orang lain punya pekerjaan masing-masing, itu tetap kita harus menghormati satu sama lain gitu. Bukan berarti misalkan kayak bukan pekerjaan gue, jadi kalian mah kerjanya cuma kayak gitu, kalian gampang lah kerjaannya, gue juga bisa kalau gue punya alatnya gitu. Itu tidak benar-benar, itu nggak benar dan memang nggak respect ya berarti sama orang lain juga gitu. Karena itu yang aku alamin. Zamannya dulu aku belum mengenal dunia fotografi di sini. Aku masuk dunia fotografi itu 2019 gitu. Jadi selama aku masa sekolah, aku baru punya kamera itu aku merasa bangga aku punya kamera. Terus aku melihat, oh foto tuh gampang ya. Foto tinggal jepret-jepret jadi ya gitu. Nah setelah aku mendalami dunia fotografi, aku malah merasa tersindir dengan apa yang aku omong, dengan pikiran yang aku merasa malu sekali gitu. Karena oh tidak segampang itu gitu. Pekerjaan apapun itu ternyata tidak segampang yang kamu kira gitu. Jadi sebaiknya memang bukan kita menghina orang lain, bukan kita menjatuhkan orang lain, tapi kita sama-sama respect dengan kondisinya kita bisanya apa, kita saling bantu sih sebenarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin serius di dunia fotografi, jangan cepat puas, kalian harus belajar terus karena fotografi itu sangat banyak dan fotografi itu sangat dalam sekali dan kalian bisa belajar itu seumur hidup kalian. Thank you banget buat yang nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!